Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di part yang ketiga ini. Kemarin di part yang kedua kita sudah membahas tentang transaksi. Kali di part yang ketiga ini kita akan membahas tentang gudang dan laporan. Pertama kita akan membahas tentang gudang. Di sini ada daftar of name dan perbaiki stok. Menu gudang ini digunakan untuk memantau dan memperbaiki stok barang pada toko. Pertama-tama kita akan coba untuk klik daftar of name. Sini kita bisa melihat stok barang yang ada di depot kita. Jika ada barang yang perlu diperbaiki stoknya, kita bisa mengklik barang, contoh kita bisa klik perbaiki. Sini kita akan dialihkan ke menu daftar barang. Kita bisa klik barang yang ingin kita perbaiki, kita klik perbaiki, kita masukkan jumlah real barang yang ada saat ini, contoh kita kasih keterangan, kita klik simpan. Barang sudah selesai, kita inputkan, kita bisa klik keluar, kita pergi ke perbaiki stok. Perbaiki stok ini kita bisa kita gunakan untuk memperbaiki stok barang-barang kita yang perlu kita perbaiki stoknya. Karena kita tadi sudah masuk ke daftar barang atau perbaiki stok ini, kita bisa langsung klik keluar, kita bisa langsung pergi ke menu laporan. Di menu laporan ini kita gunakan untuk mencetak semua data laporan pada toko. Kita klik laporan barang. Di laporan barang ini kita bisa gunakan untuk mencetak barang yang mencapai stok 0 atau stok kurang dari minimal. Contoh kita klik stok 0, ada 2 barang, ingin mencetak, kita bisa klik cetak dan pilih stok lebih dari stok minimal. Ada 5 barang, kita bisa klik cetak jika ingin mencetak, dan kita juga bisa klik stok kurang dari minimal. Di sini tidak ada barang, tapi stok kita sudah cukup. Ini kita bisa pilih cabang utama atau semua cabang. Kita bisa klik keluar. Laporan pelanggan, kita bisa melihat data-data pelanggan yang kita miliki. Jika ingin mencetak, kita bisa klik cetak, kita keluar, kita pergi ke laporan supplier. Di sini kita bisa melihat data supplier kita. Jika ingin mencetak, kita bisa klik cetak, kita bisa keluar, kita pergi ke laporan stok. Ini kita bisa melihat data stok yang ada di toko kita. Kita bisa lihat mulai dari tanggal contoh 31 sampai tanggal 5 Juni 2021. Kita juga bisa mengklik cabang semua cabang atau hanya cabang utama saja. Ini saya akan menggunakan semua cabang. Jika mencetak, kita bisa klik cetak. Sini saya langsung keluar, kita klik laporan penjualan. Sini kita bisa melihat laporan penjualan yang pernah kita lakukan. Kita bisa memuat tanggalnya, contoh tanggal 31 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Kita bisa melihat per pelanggan atau per produk. Sini saya akan lihat per pelanggan. Sini kita bisa memuat cabang utama atau cabang semua. Saya akan memuat semua cabang. Jika ingin mencetak, kita bisa klik cetak. Kita pergi ke laporan pembelian. Di sini kita bisa melihat data pembelian yang pernah kita lakukan. Ini kita bisa melihat tanggalnya, memilih tanggal, contoh tanggal 31 sampai tanggal 3 Juni 2021. Kita bisa melihat per supplier atau per produk. Kita bisa membuat cabang utama saja atau semua cabang. Jika ingin mencetak data, kita bisa klik cetak, langsung keluar, kita pergi ke laporan pendapatan. Di sini kita gunakan untuk melihat pendapatan kita selama seminggu yang lalu. Kita bisa klik pilih tanggalnya, mulai saya akan klik contoh tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 5 Juni 2021. Jika ingin mencetak data, kita bisa klik cetak, langsung keluar, kita pergi ke laporan terlaris. Di sini kita bisa melihat data pelanggan yang paling laris di toko kita. Kita bisa klik tanggalnya, bisa pilih tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kita bisa klik semua cabang atau cabang utama saja. Jika ingin mencetak data ini, kita bisa klik cetak. Di laporan atau penjualan kita
gunakan untuk melihat retur jual. Jika ingin cetak, kita bisa klik cetak. Di laporan retur beli kita bisa melihat jumlah retur beli yang sudah kita laksanakan. Jika ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Jika ingin laporan laba, kita pergi ke laporan laba ini. Kita bisa melihat laporan laba, data-data semua laporan laba. Jika ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak, kita keluar, kita ke laporan hutang. Di sini kita bisa melihat data hutang. Jika ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Di sini data saya kosong karena tidak ada yang hutang. Kita pergi ke laporan piutang. Di sini kita bisa melihat hutang kita, jenis belum terdapat atau sudah terdapat. Kita bisa di sini datanya kosong karena saya juga belum hutang kepada siapapun. Jika data ini ingin kalian cetak, kita bisa klik cetak. Kita pergi ke laporan bayar piutang, kita bisa melihat piutang apa saja yang kita bayar. Kita data ini kita bisa, jika Anda ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Di sini datanya kosong karena saya tidak mempunyai hutang, saya juga tidak membayar piutang ke siapapun. Laporan bayar, kita pergi ke laporan bayar hutang. Di sini kita bisa melihat siapa saja yang sudah membayar hutang. Di sini datanya kosong karena tidak ada yang berhutang, juga tidak ada yang membayar hutang kepada saya. Dan jika ingin mencetak ini kita bisa klik cetak. Ke laporan rekap dokter, di sini kita bisa melihat data transaksi dokter. Di sini jika Anda ingin mencetak data ini kita bisa klik cetak. Laporan resep kita juga bisa melihat resep apa saja, resep apa yang sudah kita keluarkan. Jika data ini ingin kalian cetak kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita ke laporan detail resep, kita bisa melihat detail resep apa saja yang telah kita keluarkan dengan produk apa, dengan jumlah berapa produk itu. Jika data ini ingin kalian cetak kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan aset. Sini kita bisa melihat data semua aset produk kita bisa per produk. Di sini ada kode produk, kategori, stok, harga beli, dan satuan, subtotal. Kita bisa melihat jenis obat panas, obat nyeri, atau obat. Cabang kita bisa mengetik semua cabang atau cabang utama saja. Jika data ini ingin kalian cetak kita bisa klik cetak. Kita keluar, kita pergi ke laporan name. Ini kita bisa melihat produk-produk yang ada di toko kita. Jika kalian ingin mencetak data ini kalian bisa klik cetak. Sekian part ketiga dari saya. Kita akan lanjut ke part berikutnya.